Update kondisi para pemain timnas di Bahrain jelang laga lanjutan putaran ketiga. Pelatih timnas Bahrain akhirnya buka suara jelang melawan timnas Indonesia. Martin Paes kembali absen bersama klubnya jelang bergabung bersama timnas. Jaizes langsung sapa penggemar setelah tiba di Bahrain untuk putaran ketiga. Misilgas dan Ileno penuh semangat jelang debut bersama timnas. Ramai soal poster kekalahan besar timnas terpajang di kantor Federasi Bahrain. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sesi latihan pertama timnas Indonesia di Bahrain menjelang pertandingan melawan timnas Bahrain berjalan dengan lancar, di mana kondisi bagus skuad Garuda sebelum melawan Bahrain itu terlihat dalam unggahan video timnas Indonesia di media sosialnya. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemain yang bermain di luar negeri sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Sosok pemain tersebut adalah Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh hingga Marcelino Ferdinand. Bagus, keadaan di sini sangat bagus, senang berada di sini, kata Tom Haye. Selain itu, Hernando Ari juga mengungkapkan bahwa kondisi tim asuhan Coach Sintayong itu dalam suasana ceria dan menikmati persiapan di Bahrain ini. Latihan pertama bagus, anak-anak ceria dan pasti kita siap untuk bertanding, tutur Hernando Ari. Hoki Caraka, Ivar Jenner, Marcelino hingga Egy juga sepakat bila sejauh ini tim Merah Putih persiapannya cukup baik. Bagus, semua lancar, antusias dan optimis, ujar Marcelino. Keceriaan dalam sesi latihan perdana tim Merah Putih di Bahrain itu ditunjukkan dengan canda tawa sejumlah pemain. Marcelino, Sandy Walsh, Witan Sulaiman dan Rizky Ridho terlibat dalam sebuah permainan, di mana Rizky Ridho tampak menjadi pihak yang kalah karena mendapatkan hukuman dari pemain lainnya. Dalam latihan tersebut terdapat tantangan menendang bola untuk mengenai mistar gawang. Permainan ini juga diikuti oleh staf pelatih termasuk Coach Sintayong. Kapten timnas Indonesia itu Jaizes kini telah bergabung bersama timnas Indonesia di Bahrain, di mana Jaizes akan langsung bergabung dan mengikuti persiapan skuad Garuda dalam menjalani laga lanjutan tim Merah Putih di putaran ketiga ini, di mana hadirnya Jaizes tersebut terlihat dalam unggahan video timnas Indonesia di media sosialnya. Selain itu, Jaizes juga terlihat dalam sebuah unggahan di akun Instagram Indonesia in Manama. Dalam unggahan tersebut, Jaizes terlihat penuh semangat untuk menjalani laga lanjutan di putaran ketiga ini. Halo Garuda fans, saya kini di Bahrain, kata Jaizes. Ya, Jaizes sendiri merupakan salah satu pemain andalan di timnas Indonesia saat ini. Konsistensi dan performa pemain Venezia ini di lini belakang sangat membantu tim Merah Putih dalam meraih hasil positif di dua laga awal putaran ketiga ini. Kendati begitu, Jaizes selalu tidak lupa untuk meminta dukungan kepada penggemar timnas Indonesia. Yang terbaru, ia meminta dukungan ini untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk pertandingan berikutnya dan juga pertandingan di Cina, kita Garuda, ucap Jaizes. Ya, sejauh ini beberapa pemain yang berkarir di luar negeri sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Bahrain. Selain Jaizes, ada juga Tom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh hingga Marcelino Ferdinand. Sementara sejumlah pemain lainnya juga akan segera menyusul. Jelang debutnya bersama timnas Indonesia, Misilgas disebut memberikan kabar kurang baik. Misilgas disebut harus menelan pil pahit bersama klubnya, di mana bek tengah FC20 ini mengalami kekalahan saat klubnya berhadapan dengan Feyenoord di laga lanjutan Eredivisie Belanda. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Ya, diketahui Misilgas tampil sebagai starter. Misilgas sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membawa FC20 meraih poin penuh. Namun dua gol cepat dari bintang timnas Jepang itu membuat FC20 tertinggal sejak babak pertama. Kekalahan ini tentu menjadi sedikit pukulan bagi Misilgas yang sebentar lagi akan debut bersama timnas Indonesia. Namun meski begitu, pengalaman Misilgas yang bermain di level tertinggi di Eropa ini diharapkan dapat membuatnya semakin matang dan siap memberikan kontribusi terbaik untuk skuad Garuda. Situs SofaSoccer pun memberikan rating 6,4 untuk penampilan
Mesilges dalam pertandingan itu. Angka itu terbilang rendah dibandingkan dengan penampilan di laga-laga sebelumnya. Beberapa faktor mungkin menjadi penyebabnya, seperti tekanan pertandingan, adaptasi dengan gaya bermain tim, atau mungkin saja faktor kelelahan lainnya. Ya, laga kontra Feyenoord ini menjadi ujian terakhir bagi Mesilges sebelum debut bersama timnas Indonesia. Debut Mesilges ini bersama tim Merah Putih nantinya akan dijalani bersama rekannya juga, yaitu Eleanor Renders, di mana keduanya sudah bergabung bersama para pemain timnas Indonesia lainnya di Bahrain. Keduanya ini diharapkan bisa tampil maksimal nantinya untuk membantu tim Merah Putih untuk meraih kemenangan. Martin Paes tampaknya kembali terlihat absen dalam pertandingan klubnya di laga lanjutan MLS pagi tadi waktu Indonesia Barat, di mana posisi Martin Paes yang sebagai kiper utama digantikan oleh Jimmy Maurer. Sedangkan di bangku cadangan ada Antonio yang dipersiapkan sebagai pemain pengganti. Hal itu dikabarkan langsung oleh FC Dallas melalui keterangan di akun X-nya. Ia menyebutkan bahwa Martin Paes tidak masuk ke dalam squadnya itu karena cedera ringan pergelangan tangannya, di mana cedera ini sudah membuat Martin Paes absen 2 kali dalam pertandingan klubnya. Penjaga gawang Martin Paes absen malam ini karena cedera ringan pergelangan tangannya, tulis FC Dallas dalam pernyataan di media sosialnya. Ya, namun meskipun dinyatakan absen karena cedera, Martin Paes sendiri sejauh ini masih akan tetap memenuhi panggilan ke timnas Indonesia, di mana pelatih timnas Indonesia itu Coach Sintayong memastikan bahwa Martin Paes tetap akan bergabung meskipun akan telat datang ke Bahrain. Menurut Coach Sintayong, seluruh pemain bisa berkumpul pada Senin ini 7 Oktober waktu setempat. Hanya saja Martin Paes akan terlambat bergabung dengan tim Merah Putih dalam sesi persiapan melawan Bahrain ini. Dalam hari ini atau besok semuanya akan bisa berkumpul, selain Martin Paes yang akan terlambat, kata Coach Sintayong. Ya, sebelumnya menurut Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji mengatakan bahwa Martin Paes bisa dimainkan setelah mengalami cedera pergelangan tangan kanannya, di mana cedera yang dialami Martin Paes ini cukup memberikan kekhawatiran kepada penggemar timnas Indonesia. Pasalnya Martin Paes sendiri adalah pemain andalan baru tim Merah Putih dengan sejumlah penyelamatan saat melawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih timnas Bahrain yaitu Dalagan Talajic kini menyoroti anggapan soal timnas Indonesia yang disebut lawan yang mudah jelang duel bersama squadnya. Ia mengungkapkan bahwa seluruh pemain Bahrain saat ini tengah fokus untuk menatap laga kontra timnas Indonesia. Ia senang karena anak asuhnya sadar pertandingan nanti akan sangat sulit walau ada anggapan bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang mudah. Semua orang sangat fokus ke pertandingan ini. Saya senang karena semua pemain memahami bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, ucap sang pelatih. Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, namun sebenarnya tidak demikian, ucapnya lagi. Kemudian ia membeberkan fakta soal punggawa timnas Indonesia yang banyak bermain di luar negeri. Hal ini yang membuat para pemainnya begitu fokus untuk mempersiapkan diri melawan tim Merah Putih. Mereka memiliki beberapa pemain dari Liga Top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan kiper dari Amerika Serikat. Ini adalah skuad internasional, kata sang pelatih. Selain itu, baru-baru ini kubu timnas Bahrain kembali mengungkit-ungkit kekalahan timnas Indonesia yang berakhir dengan skor akhir 10-0, di mana hal ini diceritakan oleh ketua kelompok supporter Indonesia di Bahrain yaitu Ilham Jamaluddin. Ia bahkan merasakannya kala berkunjung ke kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Ya, pas kami kemarin berkunjung ke kantor federasinya, adalah staf mereka yang bilang kita akan menang, Indonesia akan kalah. Apalagi ditambah dengan memori kelam kita yang kalah 10-0, ucap Ilham secara terpisah saat berbincang dengan Kumparan. Mereka masih ingat kemenangan 10-0. Bahkan ada foto poster ketika mereka menang 10-0 itu dipajang di kantor mereka, tambahnya lagi. Hal tersebut pun sontak ramai di media sosial tanah air, di mana banyak warganet yang turut merespon hal itu dengan berharap tim Merah Putih nantinya bisa meraih kemenangan.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.